selama masih siang. Siang ini berbicara zaman kasih karunia atau zaman anugerah Tuhan, ya, itu siang. Nah, siang juga berbicara zaman Roh Kudus, ya, zaman Roh Kudus. Nah, zaman Roh Kudus itu dimulai yaitu pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu Roh Kudus turun di Yerusalem, ya. Itulah dimulainya yang disebut dengan zaman Roh Kudus, ya, zaman Roh Kudus atau zaman gereja. Nah, itulah yang disebut dengan hari masih siang, ya. Kita dikatakan harus bekerja, ya, harus melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah apa yang ada ditulis di Alkitab, di firman Tuhan, perintah Tuhan. Itulah pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi penginjilan ini sudah terbatas, ya, tidak seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini siapapun bisa memberitakan Injil. Dia mau anak kecil, dia mau orang tua pun, kakek nenek, dia selama dia masih bisa, dia bisa memberitakan Injil. Nah, jadi inilah yang disebut dengan hari siang, ya, masa kemurahan Tuhan. Nah, karena itu ketika hari masih siang, mari kita bekerja, ya, melakukan pekerjaan Tuhan, ya, untuk suatu hari nanti kita akan menerima upah, ya, dari Tuhan, dari kerajaan sorga. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Injil Matius bahwa kita seharusnya mengumpulkan harta di surga, ya, karena harta di surga itu ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak mencuri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan harta di surga? Yaitu kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, ya, harus bekerja buat Tuhan. Nah, apa sih itu pekerjaan Tuhan? Nah, itu ya apa yang tertulis di Alkitab. Nah, khususnya terutama adalah amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, jadi hari malam itu adalah berbicara kegelapan, ya, kegelapan. Ya, berbicara kuasa iblis, kuasa setan, ya, merajalela, ya, menguasai dunia ini, ya, meliputi seluruh dunia ini, ya. Nah, kemudian kalau kita membaca dan juga mungkin kita pernah mendengar di dalam kitab Matius itu dikatakan kalau kamu melarikan diri, jangan pada hari Sabat, katanya, ya, dan jangan pada musim dingin, ya, kalau kamu melarikan diri. Nah, hari Sabat dan musim dingin, ya, ini berbicara hari peristirahatan, hari perhentian, ya, di mana orang tidak bekerja. Ya, jadi hari Sabat, hari ke-7 itu adalah hari yang khusus buat bangsa Yahudi, ya. Mereka harus beribadah, mereka tidak boleh bekerja, ya. Tidak boleh bekerja, harus beribadah khusus untuk Tuhan. Nah, kemudian musim dingin, ya. Hari dingin itu berbicara pada musim dingin, hari dingin orang tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan kegiatan, terbatas pekerjaannya. Nah, ini, ya, seperti hari yang sudah malam ini, ya. Nah, jadi dikatakan kalau kamu mau melarikan diri, jangan pada hari Sabat, ya, jangan pada musim dingin, ya. Kenapa? Karena itu adalah hari peristirahatan, hari perhentian, ya. Ya, nah, kenapa? Ya, karena Tuhan akan datang mengangkat gerejanya sebelum hari malam, ya. Sebelum hari sudah larut malam, dia akan datang, ya. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, tadi di sini tidak dikatakan bahwa Tuhan itu, pencuri itu datang pada waktu pagi hari, ya, atau siang atau sore. Tapi disebutnya pada malam. Artinya kedatangan Tuhan Yesus itu waktu malam, itu waktu akhir zaman, ya. Di mana sudah dekat dengan kemunculan antikris. Nanti kalau hari sudah malam, zaman antikris, ya, jangan sampai ada orang kemudian dia sadar dan kemudian dia, oh, saya mau memberitakan Injil, saya mau nginjili, saya mau berdoa buat orang-orang, saya mau pelayanan, ya. Ketika pada zaman antikris, ya, itu sia-sia, ya, itu akan sia-sia. Kenapa? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa pada zaman antikris, ya, penginjilan memang ada, tetapi kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu. Ya, kenapa di sini disebut orang-orang tertentu? Nanti dalam kitab Wahyu tadi sudah disebutkan kedua saksi Allah, yaitu seperti Musa dan seperti Elia, ini mereka yang banyak fokus kepada pemberitaan Injil. Nah, jadi orang Kristen yang tertinggal pada zaman antikris, dia masih bisa mengingatkan orang, atau boleh disebut menginjil, mengingatkan orang, ya, tapi dalam skala yang lebih sedikit, ya, kapasitas lebih sedikit. Nah, apa yang lebih besar yang akan dia lakukan di situ?
yaitu adalah menyelamatkan dirinya. Jadi kalau kita hari ini tidak ada mikir untuk menyelamatkan diri, kita fokus bekerja buat Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak fokus melarikan diri, menyelamatkan diri? Karena kita masih pada masa aman, ya, zaman aman, ya, zaman kasih karunia, zaman Roh Kudus, ya. Nah, kalau nanti zaman kesusahan besar ini udah zamannya antikris, artinya itu adalah wilayah keras kekuasaan setan, maka terbatas, ya. Hanya orang-orang tertentu yang punya kuasa, punya power yang luar biasa, ya, dia baru bisa memberitakan Injil pada zaman antikris. Ya, kalau orang hanya biasa-biasa itu tidak bisa, ya, hanya terbatas saja. Mungkin hanya beberapa orang yang dia ingatkan seperti itu, dan dia akan lebih fokus untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya kepada zaman antikris, ya. Karena kalau dia tidak mau menyelamatkan nyawanya, bisa-bisa dia bisa celaka, dan jangan-jangan dia bisa menjadi murtad, ya. Nah, kenapa begitu kalau disebut murtad? Kenapa? Karena pada zaman antikris itu, kalau dia disiksa itu, dia siksaannya itu sangat mengerikan, sangat menyakitkan gitu. Ya, kalau dia disiksanya langsung mati, ya puji Tuhan. Ya, umpama jam sekarang disiksa setengah jam kemudian dia mati, masih mending, ya, karena dia langsung ketemu Tuhan. Nah, tapi kalau dia disiksa berjam-jam atau berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu belum mati, itu mungkin dia bisa berubah imannya, ya, bisa berubah pikirannya, karena dia sangat menderita, tidak tahan, ya. Daripada dia mungkin dia tidak tahan, dia udahlah, saya inilah ikut antikris saja, saya menerima tandanya lah, ya, supaya saya bisa lega dari siksaan ini. Nah, jadi bisa ada kemungkinan dia bisa murtad, ya, bisa berubah imannya karena penyiksaan ini pokoknya mengerikan gitu. Ya, kalau dia langsung mati masih syukur. Nah, jadi fokus orang-orang pada zaman antikris itu adalah melarikan diri. Itu poin paling besarnya. Ya, maka kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, ketika kamu melihat pembinasa keji, itu tidak dikatakan kamu nginjili tetangga kamu doain tetangga kamu doain suku bangsa. Nggak ada. Dia bilang, ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kamu harus melarikan diri. Ya. Nah, jadi pada zaman antikris, ya,